Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat datang, selamat ibadah misi kita pada sore hari ini. Kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya saya mau mari lambaikan tangan yang siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Soal Tuhan kita besar, amin. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang bertahta dan berkuasa. Engkau satu-satunya memiliki kehidupan yang layak untuk disembah dan ditinggikan, diagungkan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu nyata atas kehidupan kami, anugerah-Mu besar atas kami Tuhan. Kami mau bersyukur atas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam ibadah kami Tuhan, kami percaya bahwa Engkau bertahta atas puji-pujian kami Tuhan. Sebab Engkau yang kami tinggikan, yang kami agungkan, Raja di atas segala raja, satu-satunya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bersyukur sebab Tuhan kita baik. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tiada
segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan sama-sama katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari kita yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Mari saya jemput lagi berdiri bersama-sama. Sebab kebaikan Tuhan melimpah atas kita, amin. Mari tos kanan kirimu katakan kebaikan Tuhan melimpah. Berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan. Sama-sama katakan sabar dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
Bapaknya di hadirat Tuhan kita bersuka, amin. Kita berikan, mari kita berikan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Mari katakan bersama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka. Dalam Tuhan, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, selalu bersuka. Bersuka cita. Oh, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka cita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka, bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Oh, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka sebab satu-satunya kekuatan kami hanya Engkau Tuhan. Kau baik dan sungguh baik Yesus.
Jadilah kehendakmu di tempat ini seperti di surga. Engkau Bapa yang baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau yang layak untuk disembah. Kau sumber keselamatan, Kau sumber kedamaian kami, sumber sukacita. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, penuhi kami, lawanlah kami. We worship you. We worship you. We worship you, Jesus. Ya Rabbatakalama, ya Rabbatakalama, ya Rabbatakalama. Darahmu yang kudus, darahmu yang kudus menyucikan kami. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Penuhi kami. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh mengalirlah kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Pulihkan keluargaku, pulihkan keluargaku, pulihkan bangsaku, pulihkan bangsaku. Terima kasih, terima kasih, Haleluya. Sorak-sorai pujian hanya bagimu di tempat maha tinggi. Kami bersyukur atas Roh Kudus-Mu yang menyatu dengan roh kami, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu dan kami menjadi pelaku-pelaku firman sampai kami bersamamu untuk selama-lamanya di kerajaan sorga dan menikmati mahkota yang diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Salam saudara yang kasih Yesus. Selamat sore buat yang ada di tempat ini maupun yang online. Semalam kami ada pertemuan namanya open doors ya. Namanya open doors berarti dibuka pintu-pintu ya. Pintu berkatkah, pintu perdamaiankah, pintu mengampunikah, pintu jiwa-jiwa hadir. Yang penting yang namanya pintu terbuka, pintu surga terbuka. Jadi ketika duduk
Istri saya ngambil ke tempat. Saya pasrah aja nama duduk kan. Nah, yang lucunya kami didaftarkan ternyata belum tercantum nama kami. Kami mendaftarkan salah satu muda-mudi guru sekolah malam minggu atau guru misi bimbel, masuk. Hampir kami berdua nggak masuk sama istri saya. Untung ada teman di telepon, akhirnya daftar bisa masuk karena dia over sudah kelebihan yang lebih mendaftar hampir 400, yang kursi tersedianya 300. Nah, jadi di saat itu saya duduk menikmati ya kan, dinginnya AC, damai karena sudah masuk, harusnya nggak masuk jadi masuk. Tiba-tiba istri saya itu bapak ini ya kan. Ini seorang wakil pengurus daerah, ketua pengurus daerah sebuah organisasi rohani yang sedikit menolak tempat ini karena terlalu tidak memenuhi ADRT, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, terlalu dekat dengan gereja yang sama. Nah, padahal dulu sempat ngajar kami. Jujur saja pada tahun 2011-an ya kan, duduk matrikulasi lalu duduk bersama beliau, saya bilang kami siap pindah, tapi tunggu dulu posisi kami ya aman dari segi keuangan, dari sejumlah kuantitas maupun kualitas. Saya minta setahun 2 tahun. Oh jangan pindah kalau kau regar, pindahlah aku cari tempat lain. Siap, saya akan pindah ke Si Agul 2 tahun saja saya kasih kesempatan. Enggak juga. Singkat cerita akhirnya ditolak. Ya satu sama saya bilang karena 2006 saya mau ditabiskan dari pendeta, saya menolak karena saya merasa kurang pantas. Masih banyak yang lebih pantas. Ternyata mau jadi pendeta, mau jadi jemaat, kita semua punya tanggung jawab untuk menjadi orang-orang yang kudus. Sudah dibenarkan harus mempunyai sikap-sikap yang benar. Tidak terkecuali karena aku jemaat, aku boleh bermain. Karena aku bagian multimedia, bagian ini, bagian aku boleh bermain. Tidak. Semua punya tanggung jawab ke Tuhan. Baik pendeta, diaken, jemaat, sampai orang-orang misi di lapangan. Punya tanggung jawab buat siapa? Di hadapan siapa? Katakan, di hadapan siapa? Tuhan. Mau pemusik kah? Mau bagian politik kah? Penyembah apa? Penerima tamu kah? Bagian sapu ngepel, kalau asal-asalnya nyapu saudara, kalau ibadah bau berabu enak gak kira-kira? Ya enak kan? Semuanya saling melengkapi. Punya tanggung jawab. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Nah, balik lagi. Kalau ingat saya duduk, kalau dari hati malas nalar. Tapi karena ini bapak rohani. Jadi kalau istilah opungnya rohani, opung rohani ya, Maya. Karena kami punya bapak rohani kami ini punya bapak rohani, jumpa sebenarnya baik, beliau sangat baik dan sangat cinta sama Tuhan, tapi juga tegas dari dalam organisasi itu saja saya nilai beliau. Salaman, jumpa dengan teman-teman lama ya, isi saya dengan adik kelasnya bersenda gurau ya, jumpa masuk kata panitia, udah habis waktunya break coffee ya. Nah, masuk lagi nikmati lagi pelajaran, dan pembicara ini bukan dia dari awalnya bukan pendeta. Pembicara utama ini dari awalnya dia pengusaha yang bermasalah, kolaps, ya kan? Lalu disingkat cerita di corona itu dia coba bangkit kembali pada Yesus, melayani Tuhan Yesus dan diangkat Tuhan kembali. Baik dalam pelayanannya dia menjadi ketua sinode, dia mengepalai 58 gereja, hampir 60 gereja, dan punya usaha restoran. Dia buka 1, istrinya si Kandi yang luar biasa, istrinya buka 2, 3, belasan outlet membawa berkat. Suaminya fokus untuk melayani Tuhan, istrinya bisnis woman. Saudara kasih Yesus, untuk mempersingkat waktu mari kita buka saja di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 14. Nasihat-nasihat untuk bersikap. Paulus menuliskan surat ini untuk jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Apa yang disampaikan Paulus dan semua tim buat jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika? Sikap-sikap apa aja?
Kita akan buat beberapa bagian khotbah ya. Ini bagian pertama, yuk. Ayat 12 sampai 14 saja dulu. Nasihat-nasihat untuk cara kita bersikap. Dua, yang dapat katakan amin. Dua-dua ya. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Haleluya. Poin yang pertama kita pelajari hari ini, hormati pemimpinmu. Katakan kiri kanannya, hormati pemimpinmu. Nah, Anda kalau sebagai anak, siapa pemimpin rumah? Siapa? Ayah, papa, papi, bukan popi ya, papi, papa. Kalau Anda di sebuah perusahaan, ya direktur. Kalau Anda di sebuah organisasi rohani, berarti Anda harus punya yang namanya ketua sinode. Jika saudara di dalam OKP, organisasi kepemudaan saja punya namanya peraturan dan mereka harus siap, tidak siap taat, nah, selesai, cabut. Kalau nggak ada, disuruh maradian. Kalau di dalam organisasi rohani, jika saudara tidak siap tunduk di sebuah organisasi rohani, jangan bergabung. Kalau sudah bergabung, upayakan sekali untuk menghormati pemimpin rohani. Jika saudara sebagai jemaat, saudara harus tetap hormati yang namanya yang menjadi gembala sidang saudara. Jika kita melihat kekurangan pemimpin di keluarga kah, pemimpin di organisasi rohani kah, pemimpin di perusahaan kah, pasti tidak ada yang namanya sempurna. Pasti ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Nah, tetapi pemimpin yang bergaul erat dengan Yesus Kristus lama-lama semakin mirip pasti. Pernah lihat seorang Batak? Oh, Batak mukanya petak-petak kan? Ada yang kayak trapesium, 4 persegi panjang, ya kan? Oh, enggak juga ya, laki-laki nih, laki-laki dah. Lalu nikah sama orang Sunda, bulat, manis. Setelah mereka 30 tahun menikah, tengok-tengokan, istri tengok suami, suami tengok istri, dan seterusnya. Setelah 30 tahun, yang bulat ke petak-petaan, yang petak ke, ya memang mirip. Jadi kalau seorang suami makin lama tidak mirip sama istri, ada apa dengan cinta? Dengan siapa dia sering tidur? Dengan bantal guling kah? Jika seorang istri tidak mirip lama-lama dengan suami, berarti hatinya pun belum nyatu tuh katanya. Sebenarnya sesungguhnya tidak menjadi sebuah rumusan. Nah, kita sebagai anggota harus tetap menghormati yang namanya pemimpin. Nah, sederhana. Ketika kita di sini anggota, kita menghormati pemimpin. Ketika kita di sekolah, seorang ketua kelas juga pemimpin. Mulai dari kecil, ketua kelas, anggotanya berapa? 30. Nah, tanggung jawab seorang pemimpin adalah menjadi contoh dan memimpin anggotanya tidak untuk tawuran kah, mencuri kah, nonton porno kah, ngepep atau ngelem kah, atau narkoba. Itu tanggung jawab salah satu ketua kelas atau ketua atau pemimpin rohani. Banyak sekali lagi tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya untuk membawa jemaat-jemaat ke dalam hadirat Tuhan, ke jalan-jalan atau trek yang benar. Itulah tanggung jawab seorang pemimpin rohani. Tadi ketua kelas ada tanggung jawabnya. Perusahaan juga ada tanggung jawabnya, mensejahterakan karyawan, karyawati. Nah, sementara kita di tempat ini sama-sama lah kita bermohon dan belajar bagaimana kesejahteraan itu sesungguhnya bersumber dari Tuhan. Ya, berdoa dan bekerja. Berdoa pun jika kita berdoa terus menerus di kamar 24 jam satu hari, apakah berkat itu turun?
Berkat damai sejahtera, yes. Sukacita, yes. Tapi kalau membeli sembako, membayar yang lain, cukup? Cukup? Berdoa sambil apa? Yang sebelah kanan? Bekerja. Ya, sehingga ada menghasilkan, berkarya. Jadi poin yang pertama, nasihat hari ini yang perlu kita dengar. Menghormati pemimpin. Baik pemimpin rohani kah, pemimpin keluarga kah, perusahaan kah, harus kita hormati, kita doakan. Pergumulan saya juga semalam, ya ada juga sedikit karena mereka membahas bagaimana tanggung jawab pemimpin ini. Ya. Kalau saya pikir-pikir, ya tanggung jawab sebagai pemimpin harusnya dia mendoai anak rohaninya, menanyakan apa keperluanmu nak, apa yang perlu didoakan, ya kan? Betul? Menanya kesehatannya. Apakah engkau sedang mengembalakan gereja yang sudah sehat? Bagaimana kehidupanmu? Bagaimana kesehatanmu bagi anak-anakmu? Bagaimana istrimu? Bertanya dan peduli. Jangan berpikir apa yang akan bisa kuambil dari anak rohaniku ini. Apa yang bisa ku ambil dari karyawanku ini? Tanpa harus mengembalikan hak-hak karyawan dengan penuh. Harus sesuai dengan Memorandum of Understanding. Inilah menjadi satu nasihat bagi kita. Kita melakukan fungsi kita dengan benar berdasarkan firman Tuhan. Yang siap katakan amin. Bukan benar menurut pikiran kita. Bukan baik menurut perasaan kita. Coba lihat Yesus ketika memimpin murid-muridnya. Pernahkah dia bilang, Yudas, store banyak-banyak sama gua. Yudas, kau lakukan mujizat. Hai Petrus, lakukan mujizat. Tidak, dia memberi contoh. Ya, sulit bukan jadi pemimpin, sulit jika kita tidak bergantung pada Roh Kudus. Yesus memberi contoh pada murid-muridnya. Bagaimana dia melakukan mukjizat, bagaimana dia memulihkan yang sakit, yang gila menjadi sehat, yang lumpuh menjadi berjalan, yang kusta tahir, yang buta melihat, yang percaya katakan amin. Dia memberi contoh bagaimana berkarya bersama Roh Kudus. Haleluya. Dia memberi contoh. Seorang ibu juga wanita atau calon ibu akan memberi contoh bagi anak-anaknya. Pada umumnya ibu yang bisa memasak rata-rata anak putrinya juga bisa memasak. Ibu-ibu yang bisa mengajar pasti anaknya rata-rata mengajar. Saya ingat jadi waktu Mama Deborah mengajar. Lalu si Bora dengan high Inggrisnya umur 4 tahun. Ini ibu guru ya. Aku bingung siapa yang diajarinya. Dia umur 4 tahun pakai sepatu mamanya kotok bawa apa mam spidol lah atau kayu-kayu. Nah, dia mengajar. Ini dilihat mamanya mengajar. Dilihatnya mama dan ayahnya pakai kalkulator ngitung-ngitung penjualan, dia pun pakai kalkulator hitung-hitungan sama kawan-kawannya. Hitung-hitungnya. Yang dihitungnya bagaimana menjual cincin 5.000 dapat 3 atau 3.000 dapat 2. Habis cincinnya uangnya kemana? Ya nggak tahu lah kita. Kan? Nah, seorang ayah, ya perhatikan, rata-rata ayahnya perokok pasti anaknya apa? Rokok rata-rata. Saya ingat dulu masih perokok berapa tahun lalu. Perokok candu 2 bungkus, 3 bungkus. Anak-anak ini sudah mulai megang-megang rokok. Dan yang positif kalau yang lainnya, saya megang gitar, anak-anak megang gitar. Coba memegang drum, anak-anak memegang drum. Coba mendoakan orang sakit, si Fed pun mendoakan orang sakit. Bahkan aku menjadi jemaatnya pertama-tama, dia doakannya sembuh. Lepas dari sakit demam tinggi, tidak ada rasa dan tidak bisa mencium aroma apapun. Korina ya, ciri-cirinya sudah banyak terpenuhi. Inilah yang harus kita pelajari hari ini. Benar-benar kita harus menghormati. Haleluya. Engkau kusembah.
Engkau kusembah. Ayo, Ella. Aku sembah Bapa mulia seumur hidupku menyembahmu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, berikanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Saudara kasih Yesus, ketika di Taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa, apakah jam 8 malam? Dia berdoa subuh, di mana saat orang tidur ngantuk-ngantuk dan turun encasnya. Tapi Tuhan Yesus berdoa, dia memberi contoh pada murid-muridnya untuk membangun hubungan dengan Bapa di surga. Dia memulai pagi hari dengan berkomunikasi dengan Bapa kita di surga. Yang terjadi, dia melihat muridnya tertidur dan dia mengatakan, tidak bisakah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Tuhan Yesus ngasih contoh, muridnya bobo. Lalu Tuhan Yesus mengampuni perempuan Samaria. Aku mengampunimu semua dosa-dosamu. Sekarang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus juga mengasih contoh sebagai pemimpin yang luar biasa, yang sempurna. Dia mengampuni. Boleh mic-nya? Dia bereskan dong. Dia mengampuni. Yesus. Luar biasa Tuhan Yesus kita, bukan? Apakah kita harus menyimpan kesalahan orang yang menyakiti kita? Apakah kita harus menyimpan kesalahan pemimpin kita? Apakah kita harus menyimpan kesalahan orang tua kita, bapak kita, ibu kita, pemimpin organisasi ketua sinode yang sebentar ngomong A, sebentar B, sebentar B, sebentar C? Tidak bagian kita untuk menyimpan kesalahan itu. Karena hati kita ini seperti wadah, biarlah firman Tuhan yang kita isi setiap hari, setiap saat di dalam wadah itu, di dalam hati kita. Sehingga yang keluar adalah kebenaran. Yang percaya, yang siap katakan amin. Firman Tuhan yang memulihkan, firman Tuhan yang menyembuhkan, firman Tuhan yang memberkati kehidupan. Apa yang keluar dari lidah itu berasal dari hati. Untuk itu jangan kita simpan kesalahan pemimpin kita. Tidak bagian kita. Saya dulu ingat lagi, saya sangat tersinggung ya. Hampir semua instruksinya, perintahnya saya lakukan. Hal yang memalukan kah? Ketika dia menghina kamu, Rudi, tidak bisa apa-apa. Bisa apa kamu di dalam mendirikan gereja? Iya juga ya, aku pikir. Tapi setelah aku keluar, paling enggak aku bisa jemput orang. Sekarang enggak bisa lagi. Paling enggak aku bisa main gitar. Tapi udahlah, aku hampir sakit hati waktu itu. Udah aku tupiskan.
Karena dia kuanggap sebagai bapak rohaniku. Tujuan dia untuk menyampaikan itu, kuambil sisi positifnya untuk lebih meningkatkan kapasitas agar bisa apa-apa. Dari yang tidak bisa apa-apa menjadi bisa apa-apa yang positif. Untuk membangun sebuah gereja ataupun organisasi ataupun rehabilitasi. Perbicaraan kami ketika di Bali, dia mengatakan kau mendirikan gereja aja. Enggak, Pak, hatiku ingin mendirikan yayasan pemulihan generasi bangsa. Ingin memulihkan orang-orang kecanduan narkoba, orang yang stres, kecanduan alkohol, kecanduan yang lain-lainnya, yang negatif, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mulai dari gereja, bentuk tim sebuah gereja, lalu berlanjut ke rehabilitasi. 17 tahun pergumulannya oleh karena tidak ketaatan. 17 tahun berputar-putar, membawa istri ke sana, ke Jawa Timur, Jakarta, Medan, sampai sekali dengan istri saya dan anak-anak ini. Karena tidak taat pun tidak boleh tanggung. Selama perintah itu tidak melanggar firman Tuhan, lakukan. Siap? Selama perintah itu tidak melanggar undang-undang, harus tetap kita lakukan. Taat tidak boleh tanggung-tanggung. Kalau kita taat tanggung-tanggung, maka hasilnya tidak maksimal, tidak optimal, tidak yang terbaik yang kita dapatkan. Kita tidak contoh Bapak kita di surga. Dia taat sepenuhnya. Ya, bisa saja ketika dicambuk saking sakitnya dia mengatakan yang cambuk mati kau. Orang Batak bilang gitu, mati, saya percaya itu. Tapi dia bukan menyuruh mematikan, malah yang mati Lazarus bangkitlah, maka Lazarus bangkit. Itulah perkataannya. Contoh juga bagi bapak-bapak. Kalau udah marah mana kadang-kadang mau keluar, wah kan, mau bas nanti, mau gitu kan, bapak saya juga. Kalau udah sekali dua kali nggak bisa dibilangi. Haleluya, coba kita baca ayat 13. Apalagi nasihat-nasihat itu yang harus kita lakukan? Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Hidup dengan damai. Kalau di Jakarta pernah lihat 1998 setelah Soeharto dilengsarkan, tawuran, ributan, penjarahan di mana-mana. Damai itu sangat berharga. Para pengusaha yang naik Mercedes-Benz, BMW, Porsche, gitu, Rolls-Royce, bilang apa ya kan? Pada ketakutan, mereka tidak temukan damai di atas mobil Rolls-Royce-nya. Di rumah yang pakai buka pagarnya, terbuka pintu rumahnya, terbuka pintu kamarnya kan, terbuka WC-nya, ya. Jangan-jangan pakai remote juga. Itu tidak bisa mereka temukan damai. Karena damai sesungguhnya berdasar dari Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Nikmatilah hubungan dengan Yesus Kristus, maka engkau akan menikmati damai yang sejati, damai yang sesungguhnya, yang tidak pernah diberikan dunia ini. Haleluya. Hidup damai. Bagaimana bisa damai dengan sesama kita? Dengan orang tua kita pun kadang kita tidak damai. Bagaimana kita bisa damai sedangkan di hati kita banyak menyimpan ketersinggungan, kekecewaan. Maka rasa kekecewaan, rasa sakit hati, iri hati, dengki harus kita buang jauh-jauh dari hati agar kita merasakan damai. Nasihat orang tua mengatakan, musuhmu satu, artinya apa? Musuh berarti tidak berdamai dengan seseorang. Sudah sangat banyak anakku. Tapi kawanmu 1000 kurang untuk kawan yang baik ya, untuk kawan membangun, belajar, meraih masa depan, saling mendoakan, itu yang kita cari. Itu 1000 pun kurang ada. Tapi kalau musuhmu satu sudah sangat banyak ada. Ini nasihat Paulus pada abad pertama disampaikan pada jemaat yang ada di Tesalonika agar berdamai, kesatuan hati.
Ya, semalam saya kena tegur melalui apa? Kenapa kalian bisa mengalami ke stagnan apa? Stagnan di dalam pelayanan. Kehilangan uang di dalam bisnis. Kerugian. Karena tidak ada kesatuan hati antara suami dan istri. Ya. Gandeng tangan suamimu, gandeng tangan istrimu. Jangan istri orang katanya. Gandenglah, didoakan. Jangan suami orang kau gandeng. Doakanlah, berdoalah. Kalau tidak ada rasa damai bersama istri atau suami, maka tidak ada yang namanya kesatuan hati. Bagaimana bisa terbangun kesatuan hati kalau tidak ada damai? Bagaimana bisa tempat ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang terhilang kalau kita sesama istri pun tidak berdamai, tidak nyatu hati kita untuk mencapai visi, misi. Bagaimana kita bisa beraksi kalau tidak ada damai, tidak ada kesatuan hati? Bagaimana misi bisa dilakukan? Bagaimana visi ini bisa tercapai? Seperti saya pernah katakan kan, kalau visi 4 sehat 5 sempurna, ya alegorinya, kalau misinya apa yang harus kita lakukan? Kita masak nasi, telur, ayam, sayur, lalu kita makan setelah dingin. Jangan panas-panas, meluput di bibir dulu. Lalu kita buat susu, lalu kita minum. Itulah misinya. Tercapailah 4 sehat 5 sempurna visinya. Misi kita lakukan untuk mencapai visi. Apa visi kita? Keluarga, kerajaan Allah yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus Yesus. Bukan di dalam harta yang banyak. Harta itu hanya bonus. Mobil, rumah, properti semuanya bonus-bonusnya. Yang perlu kita kejar adalah si pemberi berkat, bukan berkatnya. Jika kita mengejar si pemberi berkat, maka kita akan merasakan damainya, karena si pemberi berkat ini juga Raja damai yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Dan kita baca poin ketiga, ya, ayat yang ke 14. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Tegurlah mereka yang gereja, yang tidak gereja. Tegur apa? Tegurlah Mereka yang hidup dengan tidak tertib. Tegurlah mereka yang hidup yang tidak tertib. Bukan ditegur orang yang tertib, tetapi orang yang tidak tertiblah yang kita tegur. Ya, ketika ibadah mari kita dengan tertib, disiplin. Pengerja-pengerja semua disiplin, jam 4 semua naik udah di atas. Siap? Tim pemuji penyembah siap? Imam-imam musik siap? Siap. Harus dengan disiplin. Kalau mau ditegur, pemimpinnya mau ditegur, boleh silakan. Saya juga siap ditegur 4 mata ya. 4 mata. Silakan. Artinya memberi masukan. Kalau teman-teman sudah mulai menghilang, tegur. Sudah tidak menghargai studinya, tegur dengan kasih. Tidak menghargai tubuhnya, tegur dengan kasih. Tidak menghargai waktunya, tegur dengan kasih. Haleluya. Yuk lanjut. Itu yang ketiga, tegurlah dengan kasih. Yang keempat, Hiburlah mereka yang tawar hati. hiburlah mereka yang tawar hati. Inilah tugas kita. Misi ini adalah untuk orang-orang yang tawar hati. Anak-anak yang di pinggiran adalah anak-anak yang ada di jalanan. Mereka banyak merasakan sepertinya masa depannya tidak ada lagi. Dan mereka bahkan tidak semangat untuk bersekolah lagi. Tidak semangat untuk belajar. Tidak semangat untuk gereja. Kau juga hidupku begini-begini saja. Bapakku sibuk dengan narkoba, mamaku sibuk dengan judinya. Kami terlantar. Malah kami disuruh ngamen dari manusia silver
untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan orang tuanya. Seharusnya orang tua yang mencari untuk memenuhi kebutuhan anak. Tapi banyak anak-anak di luar sana tawar hatinya. Mereka tidak merasakan kasih Bapa. Mana Bapa di surga? Bapa di dunia aja tak peduli sama aku yang terlihat. Dia aja pun tidak pernah mendoakan aku. Pasti mereka tawar hati. Tugas kita untuk menghibur mereka, mendoakan mereka yang siap, katakan amin. Katakan pada mereka bahwa masih ada masa depan, masih ada harapan di dalam Yesus. Ya. Lanjut, yang kelima. Belalah mereka yang lemah dan sabarlah terhadap semua orang. Sabarlah terhadap semua orang. Sabarlah terhadap semua orang. Sentuh kiri kanannya. Sabar le itu opung itu edak bilang. Saudaraku, sabar buah roh. Haleluya. Dan juga kita menjadi orang-orang menguji kesabaran orang. Tapi biar kita membuat orang lain lebih sabar. Yang siap katakan amin. Sabar menanti pertobatannya suaminya, sabar menanti pertobatan anaknya, sabar menanti pertobatan istrinya juga. Haleluya. Sabar menanti berkat Tuhan yang luar biasa itu akan tercurah bagi setiap anak-anak orang tua yang siap, yang percaya, katakan amin. Haleluya. Saya undang bangkit berdiri. Kerajaanmu dan kebenaranmu itulah bagianku. Firman-Mu berkata, kau besertaku. Ya Rabatakala. Ya Bapak. Sigara Bapak. Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganku Tuhan selalu menantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayangmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kebuktikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Engkaulah yang kami sembah. Ya Rabataka Nasyaba. Firman-Mu berkata, jika Engkau terus menyertai kami, maka kuatlah roh kami. Firman-Mu Berkata Yes. kau besertaku, Ya Rabataka Nasyaba. maka kuat roh dan jiwaku. Paulus memberi nasihat buat jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Paulus memberi nasihat kepada kita semua kebenarannya. Yes, kita harus menghormati pemimpin kita. Kita harus saling berdamai, menghibur yang lemah. Ku akan terbang tinggi Ya Bapak di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan
pemimpin yang sempurna, Raja damai, Rabata Kalabu, Raja Dasya Raja, bertahtalah kau di hati kami, di tempat ini, untuk selama-lamanya. Oh, dengan sayapmu, Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi di tengah badan hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat berat ini, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kami berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami selalu hidup seturut dengan kehendak-Nya. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar kami akan berikan persembahan kami. Biarlah kiranya dengan hati yang penuh dengan sukacita kami akan memberi. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Hari ini, hari yang pernah
kami serahkan semua pelayanan yang ada di tempat ini ke dalam tangan-Mu ya Aba Bapa. Engkau Bapa di surga yang memberkati anak-anak-Mu yang ada di tempat ini maupun di online. Berkati masa depannya, kesehatannya, bisnis, pelayanannya. Engkau yang turut serta Tuhan. Semua juga yang ada di tempat ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Baik ibadah raya anak-anak besok dan ibadah KKR kesembuhan ilahi. Biarlah nama-Mu terus ditinggikan. Berkarya Roh Kudus melalui pelayanan yang kami lakukan di tempat ini. Karena Engkau menjadi sumber mukjizat itu, sumber keajaiban, sumber keselamatan, sumber kesembuhan, sumber hidup yang penuh kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak atas keamanan yang kondusif dan terkendali yang Kau anugerahkan buat Kota Medan. Terima kasih juga atas roh takut akan Tuhan yang ada di dalam hidup kami, juga yang ada di dalam pemimpin daerah, mulai desa sampai ke ibu kota, legislatif, edukatif, eksekutif, memiliki program-program yang memajukan bangsa, pro rakyat. Terima kasih ya Bapak. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu. Dan segala hormat, pujian, pengagungan, kemuliaan hanya bagimu di tempat yang maha tinggi. Ya Abah, ya Bapa. Haleluya, haleluya. Arahkan pandanganmu dan bukalah hatimu. Terimalah kasih Bapa dan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus. Terimalah kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya dan sukacitanya yang melimpah-limpah ada di kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita yang percaya sama-sama katakan amin. Di tempat